UTS Komunikasi Islam nih. UTS-nya disuruh ikut kajian. Itu ada referensi nggak? Nah ya, coba cari dulu yuk. Aduh, belum nemu-nemu. Aku nemu. Gimana kalau ini nih? Di mana tuh? Di Undip, boleh? Boleh. Oke. Gas ya, gas. Oke. Halo guys, jadi kita mau perjalanan ke lokasi yaitu ke Undip. Tembalang. Di Tembalang Universitas Diponegoro. Ikutin terus ya. Maka sebenarnya mukjizat itu selalu mengikuti apa yang lagi viral di suatu daerah. Contoh, waktu zaman Nabi Musa yang lagi viral itu apa? Dukun. Jadi peradaban tertinggi itu bukan soal bangunan fisik, karena bangunan fisik itu tuh hanya sebuah karya biasa, tapi karya tertinggi adalah sastra. Piramida itu dibilang bagus bukan karena bangunannya. Bangunannya bagus, nomor 2, tapi nomor 1 apa? Reliefnya, ceritanya, sastranya. Itu yang bikin bagus. Kenapa sastra itu bagus? Karena sastra itu simbol dari kemajuan otak peradaban yang ada pada saat itu. Kenapa? Seorang yang bisa dikatakan pintar, seorang yang dikatakan maju. Kalau sekarang saya sering lihat di Instagram, kemarin videonya long life benar-benar, ya. Tapi nggak pernah baca, tapi nggak pernah menghafal, tapi nggak punya karya sastra, karya tulis, nggak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Tadi saya sempat menyimak kajian Ustadz. Alhamdulillah sangat menarik sekali. Sebelum kita membahas tentang kajiannya, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Ustadz? Ya. Nama saya Robi Aribat. Apalagi? Ya. Ya, Kemudian, saya domisili di Yogyakarta. domisili di Yogyakarta. Tadi saya sempat melihat itu Ustadz biografinya itu dari lulusan pertambangan gitu ya. Iya. Jadi nggak ada background dakwahnya. Itu apa yang memotivasi Ustadz untuk kemudian berada untuk di jalan dakwah gitu, Ustadz? Sebenarnya kalau secara formal saya memang nggak ada ya. Iya. Maksudnya mengenyam pendidikan atau mungkin masuk ke pondok iya, cuma nggak selesai gitu ya. Terus kemudian ke universitas tertentu yang berbasis agama saya juga enggak. Cuma kalau dari saya kecil terus kemudian sampai sekarang karena orang tua saya tuh aktif di Persyarikatan Muhammadiyah gitu ya. Jadi saya ada kayak kajian rutin terus seminggu sekali dan kalau dulu itu seminggu 2 kali ketemu sama ulama-ulama yang ada di Jogja. Dan ketika dari zaman kakek saya dulu, jadi sampai zaman sekarang hal itu masih saya sering lakukan. Oh ya gitu ya, sangat menarik Ustadz. Kemudian ada pertanyaan lagi dari saya. Sudah berapa lama Ustadz itu menjadi dai? Kalau saya bilang tuh dai itu adalah tugas, sebenarnya bukan tugas seorang ustadz, atau ustadz itu kan artinya guru ya, atau kemudian seorang ulama, kiai. Tapi saya kemudian, kalau ustadz saya dulu pernah bilang bahwa dakwah itu kewajiban untuk semua orang Islam. Jadi di
surat Ali Imran ayat 110 itu diperintahkan seperti itu. Karena itu kewajiban untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu tugas semua orang. Jadi menurut saya itu ya semua orang gitu ya, itu berkewajiban untuk menyampaikan wahyu-wahyunya Allah seperti itu. Jadi justru saya malah heran kenapa kok ada orang Islam gitu ya tapi kok kemudian tidak menyerukan gitu ya, karena itu kewajiban ya. Perkara nanti dia dipanggil ustadz atau apa di kampungnya itu mah urusan lain gitu, yang penting kita menggugurkan kewajiban dulu sebagai orang Islam. Dan kalau sejak kapan kemudian tersadarkan hal itu sekitar tahun 2017 atau 2018. Kemudian kita kan kalau dakwah itu memang kewajiban semua umat Islam ya Ustadz, tapi ada ini nggak sih spesialnya kalau Ustadz itu menyampaikan kajian itu kepada golongan siapa aja atau kepada orang yang bagaimana gitu, khususnya mungkin ke anak muda atau bagaimana? Sebenarnya saya nggak pernah ini ya mengkhususkan gitu. Toh juga kepada pengusaha juga pernah, terus ke yang sepuh-sepuh juga pernah, terus juga ke apa namanya, bahkan balita pun pernah. Cuma mayoritas lebih sering yang mengundang itu kalangan SMA dan mahasiswa. Jadi lebih ke kalangan anak muda gitu ya, yang sering ya, paling sering. Cuma saya nggak pernah mengkhususkan. Ya. Kemudian kan itu seringnya ke anak muda ya. Itu ada nggak sih perbedaan atau metode yang digunakan Ustadz untuk pendekatan kepada anak muda itu? Tentu ada, karena setiap usia itu mempunyai background yang berbeda, jadi bahasanya harus disesuaikan. Tapi inti dari permasalahan atau inti daripada dalil itu selalu sama, tinggal bagaimana cara kita mendeliverikan kepada matbunya kita atau kemudian jamaahnya kita. Cuma itu aja sih yang membuat beda. Kemudian bagaimana respon masyarakat selama ini terhadap kajiannya Ustadz, atau mungkin ada perbedaan nggak sebelum Ustadz aktif dalam berdakwah dan juga sebelumnya? Saya nggak pernah merasa ada bedanya. Biasanya dari dulu juga seperti ini, dan menurut saya ketika ada yang pro atau yang kontra misalnya ya, kalau ada gitu ya, itu merupakan suatu dinamika yang biasa aja gitu ya. Apapun aktivitas kita sebagai manusia pasti ada lovers and haters. Lovers and haters itu always ada gitu ya Ustadz. Kemudian apa kendala terbesar Ustadz untuk menyampaikan syariat agama Islam, menyampaikan firman-firmannya Allah itu kepada para matbu, itu kendala terbesarnya apa Ustadz? Kendala terbesarnya adalah tentang bagaimana menyederhanakan bahasa yang ada pada Al-Quran maupun pada kitab-kitab ulama kita. Tantangan terbesarnya itu, karena ada beberapa mufradat yang bahasanya itu tidak mudah untuk disederhanakan. Ya. Contoh kita nggak boleh dong bilang, bukan nggak boleh, tapi contohnya adalah ketika kita menyampaikan sesuatu yang hukumnya haram gitu. Nah itu dengan analogi seperti apa sehingga seorang itu bisa menerima suatu produk, suatu konsekuensi hukum tersebut. Jadi lebih ke tentang diksi. Jadi tantangannya itu kan diksi, penggunaan diksi untuk menyederhanakan. Jadi apakah ada alasan juga yang kemudian memotivasi Ustadz untuk kemudian menggunakan sosial media? Karena kan melihat dari background Ustadz yang aktif menggunakan Instagram ya khususnya untuk konten kreator, itu apakah ada salah satunya kaitannya dengan kendala diksi tadi? Ya sebenarnya guru-guru saya tuh, ustadz-ustadz saya dulu sering menyampaikan dakwah yang bisa diterima oleh masyarakat yang luas, karena kebanyakan mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat yang awam, itu adalah bukan dengan memperumit pembahasan, tapi kemudian yang mudah diterima adalah dengan penyederhanaan pembahasan. Jadi hal yang kemudian membuat saya berkecimpung di sosial media adalah kemudian karena sosial media itu dibatasi waktu-waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin bisa sampai 90 detik gitu ya. Kalau dulu Instagram itu hanya bisa 30 detik dan kemudian menjadi 60 detik. Nah itu sebagai tantangan tersendiri, kemudian mau nggak mau akhirnya belajar bagaimana menulis gitu. Setelah kita membaca, kita menghafalkan matan-matan gitu ya, terus kemudian kita mulai menulis lah di situ. Oh ternyata ini terlalu rumit, bagaimana menyederhanakan lagi. Setelah disederhanakan, bagaimana menjadikannya itu
sekitar waktu yang diperbolehkan oleh sosial media. Kemudian satu pertanyaan lagi, apa nih pesan untuk generasi muda nih, khususnya untuk kaum milenial yang mau berdakwah? Kita supaya punya motivasi nih biar gak malu gitu loh Ustadz berdakwah. Oke. Dakwah itu kewajiban, sama kayak ketika kita sholat ataupun puasa di dalam bulan. Artinya hal semacam ini harusnya menjadi DNA bagi setiap kaum muslim. Dakwah bukan berarti kita ini suci dan lu penuh dosa, enggak ya. Tapi dakwah ini adalah bukti cinta kita sama Allah. Kita mungkin bisa bilang Tuhan kita Allah, Rasul kita Muhammad SAW, tapi kita nggak pernah membuktikan tuh. Nah, jangan sampai kemudian kita dianggap nanti di yaumil akhir bahwa keislaman kita cuma lip service doang, bahwa keimanan kita atau keislaman kita tuh cuma karena numpang lahir doang gitu. Nah, itu sebagai bukti atau tanda cintanya kita kepada Allah ya dengan berdakwah. Karena berdakwah itu menyampaikan pesan-pesan terindah dari Sang Pencipta. Kemudian kalau menurut Ustadz, adakah perbedaan antara berdakwah itu dengan kita berkomunikasi yang baik gitu? Misalkan komunikasi Islam kan kita menyampaikan yang baik, dengan berdakwah apakah menurut Ustadz itu ada perbedaan? Nggak ada perbedaan, karena itu merupakan suatu usul dakwah ya. Itu usul dakwah. Dakwah menurut saya nggak harus di atas mimbar. Dakwah menurut saya bukan harus kemudian pegang mic, tetapi ketika kita berwirausaha pun kita bisa juga berdakwah dengan menerapkan aturan-aturan muamalah di situ. Kita mendidik anak, gitu ya, itu juga kita juga bisa berdakwah di situ. Kita mendidik istri juga bisa berdakwah di situ. Dan walaupun kemudian kita akhirnya mengisi kajian, mengisi seminar dan lain sebagainya, itu juga berdakwah. Jadi makna dakwah itu sangat luas, dan apapun profesi Anda jangan menghalangi Anda untuk tidak berdakwah. Baik, terima kasih Ustadz. Sekian pertanyaan dari kami. Mohon maaf mengganggu waktunya dan jazakallah khairan untuk Ustadz. Terima kasih. Kemajuan Islam pada masa lalu memberikan bukti kepada kita bahwa sebenarnya Islam itu tidak hanya mengedepankan masalah agama saja. Buktinya ada banyak sekali penemuan-penemuan yang ternyata diinisiasi oleh para ilmuwan Islam, seperti kartografer pertama, kemudian ada penemu lensa, kemudian ada penemu pisau bedah, yang semua itu berasal dari ilmuwan Muslim. Lalu Muslim pada masa lampau juga memiliki keberhasilan yang cukup emas dengan didirikannya banyak pusat-pusat ilmu pengetahuan dan luasnya wilayah pemerintahan Islam. Namun kemudian muncul pertanyaan, mengapa Islam pada zaman sekarang justru mengalami kemunduran? Islam dicap sebagai agama yang tidak keren. Kadang kita menganggap bahwa Islam itu kuno. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena kita tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah secara optimal. Artinya, jika kita mengoptimalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber pengetahuan yang utama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tentunya kita akan memiliki konsekuensi dengan mengoptimalkan ilmu pengetahuan itu menjadi sebuah penemuan dan memunculkan karakter Muslim yang cerdas, inovatif, dan juga mampu memberikan solusi dalam perkembangan zaman.